Shalom Bapak Ibu, kita kembali ke seri teologi Perjanjian Lama dan dalam sesi ini kita akan belajar dari teologi Kitab Ulangan. Kitab Ulangan itu salah satu kitab yang paling penting dalam kanon, khususnya Perjanjian Lama. Kitab Ulangan membuat pedoman untuk kitab sejarah, kitab nabi-nabi, dan kitab puisi dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Baru, selain kitab Kejadian, kitab Mazmur, kitab Yesaya, kitab Ulangan paling sering dikutip di dalam Perjanjian Baru. Kitab ini dalam konteksnya membantu generasi baru untuk bertahan dalam ketaatan kepada Allah karena kasih karunia Allah yang dinyatakan dulu dan perjanjian Allah yang tak akan ditiadakan. Teologi yang ada di dalam kitab Ulangan membentuk semua kitab suci lain. Itu sangat penting sebagai kitab dan teologinya sangat dalam kitab ini, kitab Ulangan. Tema besar di dalam kitab Ulangan yang pertama, perjanjian yang Tuhan berikan kepada umatnya, perjanjian itu diulangi. Itu sejarah dan masa depan. Dalam prolog pasal 1 ayat 1-5 itu memberi konteks untuk kitab Ulangan. Perjanjian harus diulangi bukan karena Allah berubah, tetapi setiap generasi harus berkomitmen sendiri dalam kasih dan ketaatan kepada Allah. Allah setia masa dulu dan Ia akan setia masa depan. Sejarah pemeliharaan Allah dan kepastian Allah pada masa depan itu dibahas dalam pasal 1 sampai pasal 4. Setiap langkah dalam perjanjian ke tanah perjanjian, dalam perjalanan ke tanah perjanjian dijelaskan supaya umat Allah tahu bahwa Allah telah memelihara mereka. Oleh karena itu, umat Allah bisa percaya bahwa Allah akan terus memelihara mereka. Tapi mereka tidak boleh berbuat lagi seperti yang mereka buat di Baal Peor. Ulangan pasal 4 ayat 3-4 mengatakan, "Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini." Kamu sekalian masih hidup, jangan berbuat pemberontakan lagi, dengan kata lain. Nah, dalam pasal yang kelima, ke-10 firman itu dikatakan tetap relevan. Ke-10 firman diulangi. Hukum Yahweh tetap relevan bagi umat Allah. Standarnya tetap tinggi dan tetap berlaku. Yang kedua, tema yang kedua, perjanjian kasih dan umat yang kudus. Ini dibahas dalam pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-26. Kita mulai dengan perikop yang disebut Shema. Nah, itu bahasa Ibrani Shema Israel. Dengarkan. Shema itu berarti dengarkan. Dan ayat pasal 6 ayat 4-9 itu disebut Shema. Ini teksnya. Dengarlah hai orang Israel, atau Shema Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini kunci
kitab Ulangan, perikop ini menjadi kunci kehidupan rohani untuk bangsa Israel dan untuk Yesus juga. Hukum yang utama menurut Yesus dalam Matius pasal 22 itu diambil dari Ulangan pasal 6. Allah itu Allah yang esa. Tidak ada Allah lain. Tidak ada dewa-dewi yang nyata. Allah, hanya Allah itu Allah Maha Kuasa dan Maha Tinggi. Yang kedua, mengasihi Allah dengan hati, jiwa, dan kekuatan. Itu seluruh kehidupan yang utuh. Kita mengasihi Allah dengan semua yang ada di dalam kita secara pribadi. Dan kita harus melanjutkan kasih itu kepada generasi-generasi berikutnya. Hanya jika prinsip dan kebenaran ini dilanjutkan akan menjaga generasi ke depan dari pengaruh dalam budaya politeis atau agama-agama yang sekeliling kita. Nah, oleh karena kasih perjanjian Allah mulai, berarti Allah berinisiatif, dan oleh karena kasih Israel akan bertahan dalam hubungan ini. Jadi Allah yang berinisiatif untuk mengasihi Israel. Oleh karena itu, Israel harus berusaha untuk mengasihi Allah dengan segenap atau seluruh kehidupannya. Dan kita lihat rencana pemenangan di tanah perjanjian. Jadi dalam konteks ini, dalam menjelaskan kasih Allah kepada bangsa Israel, tema itu, umat Israel dipilih oleh Tuhan. Ulangan pasal 7 ayat 6 mengatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Allah akan memakai bangsa ini yang terpilih untuk menghukum bangsa-bangsa lain yang berbuat dosa, yang terlalu cukup sampai mereka akan dihapus. Kenapa? Dosa bisa dihapus dari tanah perjanjian karena dosa bangsa itu sudah cukup, sudah mencapai level yang bahaya sekali, sampai sudah banyak. Jadi mereka harus dihapus, dan mereka harus hapus bangsa-bangsa itu supaya bangsa-bangsa itu tidak mempengaruhi bangsa Israel untuk menyembah berhala. Israel dipilih bukan karena mereka hebat, tetapi oleh karena kasih dan kasih karunia Allah. Kebenaran Allah yang esa diulangi dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6, tetapi diterapkan kepada Yesus juga. Ini menarik sekali. Paulus mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, dan olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Lihatlah paralel ini yang ada, luar biasa. Jadi Allah itu Allah yang esa, Yesus Kristus itu satu Tuhan saja. Jadi ada paralel. Paulus tidak coba menjelaskan hubungan Trinitas ini. Dia hanya menerima kebenaran ini dan menjelaskan ada satu Allah, ada satu Tuhan. Nah, dalam pasal 8 kita lihat bahwa umat Allah harus mengingat, setelah mereka mengalami sukses dan kemakmuran, mereka tidak boleh lupakan Allah. Mereka tidak boleh memikir bahwa mereka jadi hebat karena kekuatan mereka sendiri. Mereka harus mengingat Allah. Dan dalam pasal 9 dan 10 kita lihat pertobatan dan kasih dalam ketakutan dan ketaatan. Umat Israel harus mengingat bahwa mereka diselamatkan bukan karena kebenaran mereka atau kebaikan mereka. Ulangan pasal 9 ayat 4 mengatakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk ke menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Ketakutan dan ketaatan kepada Allah harus mulai dalam hati. Ulangan pasal 10 ayat 12, maka sekarang hai orang Israel,
Apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu? Hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat ini mengulangi Shema itu yang ada di dalam pasal 6. Jadi ada pilihan ketaatan kepada Allah dan diberkati atau pemberontakan dan dikutuki dalam pasal 11. Pasal 12 sampai 16 dalam tema besar ini menjelaskan standar penyembahan. Harus ada standar penyembahan supaya generasi-generasi berikutnya tetap setia kepada Allah. Oleh karena itu, semua tempat ibadah berhala-berhala harus dihancurkan. Tuhan akan memilih satu tempat yang pas untuk mempersembahkan pengorbanan, untuk menjaga kesetiaan dan kesamaan dalam ibadah, supaya mereka tidak lagi dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lain. Identitas mereka akan mempengaruhi tindakan. Ulangan pasal 14 ayat 1. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menore dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Dengan kata lain, jangan ikut ritual bangsa-bangsa lain dalam penyembahan kepada dewa-dewi, karena kamulah anak-anak Allah. Jadi ada identitas baru, ada panggilan baru, suruh dikeluarkan, suruh diselamatkan dari Mesir. Itu yang dijelaskan dalam kitab Keluaran. Oleh karena itu, hidup seperti itu, hidup dalam keselamatan itu. Dan terus kita lihat ada kepemimpinan yang efektif yang dijelaskan dalam pasal 16 sampai pasal 18. Bagian ini membahas tentang hakim-hakim, orang Lewi, raja-raja, nabi-nabi yang benar. Pemimpin-pemimpin ini harus adil dan bergantung kepada Allah. Nah, ada nubuat yang digenapi Yesus yang ditemukan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 15. Katakan Musa menulis, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah harus kamu dengarkan. Nah, pasti Yesus seperti Musa, tetapi lebih besar daripada Musa. Ini dijelaskan dalam Ibrani pasal 2. Musa adalah hamba dalam rumah Allah. Yesus adalah anak dalam rumah Allah. Musa menyampaikan firman. Yesus mengatakan, aku berfirman dengan otoritas setara dengan Allah. Dan subbagian yang terakhir dalam tema ini, Allah mengasihi dan memelihara, itu masyarakat yang teratur. Jadi dalam bagian ini, belas kasihan, keadilan, kebaikan, kesetiaan harus menjadi standar umat Allah dalam semua hubungan mereka. Kita melihat beberapa pembahasan hukum-hukum ini muncul lagi dalam perjanjian baru. Contohnya Ulangan pasal 21 ayat 23, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ini dikutip oleh Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat 13 untuk menjelaskan bahwa Yesus dikutuk bagi kita, puji Tuhan. Dan dalam Ulangan pasal 24 itu dibahas dalam Matius pasal 19, prinsip-prinsip pernikahan dan perceraian. Dasar semua hukum ini oleh dikatakan kasih dan hati yang betul terfokus kepada Allah. Hukum tanpa kasih menjadi sama seperti orang Farisi. Dan ini ditegur oleh Yesus dan oleh nabi-nabi di perjanjian lama seperti Yeremia, Yesaya, Yehezkiel, Mika, Hosea, dan Maleaki. Jadi dasar hukum ini harus menjadi kasih dan hati yang betul-betul berfokus kepada Allah. Tidak beda dari perjanjian baru. Yesus menjelaskan itu dalam Matius pasal 5. Hati harus menjadi pusat kepercayaan. Jadi kita harus sebenarnya berfokus kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah, jadi ada di sini campuran hukum seremonial,
hukum religius, hukum sipil, dan hukum kriminal. Tidak ada wilayah dalam kehidupan umat Allah yang di luar pagar hukum. Tema yang ketiga yang besar itu tema berkat dan kutub. Nah, itu bisa ditemukan dalam Ulangan pasal 27 dan 28. Mereka memisah satu gunung sini, satu gunung di situ, dan mereka menulis berkat-berkat yang akan terjadi kalau umat Israel ikut identitas mereka sebagai umatnya, umat Tuhan, dan kutub-kutub yang akan terjadi kalau mereka tidak taat, kalau mereka hidup seperti bangsa-bangsa lain, sampai mereka akan diusir dari tanah itu. Dan tema yang terakhir itu transisi dalam kepemimpinan. Ini dalam pasal 29 sampai 34. Perjanjian diulangi dalam transisi, dan firman Allah memberi hidup dalam transisi. Ada beberapa tujuan yang dengan firman Allah yang ditulis. Firman Allah adalah kesaksian bagaimana orang pribadi dan umat Allah bisa menikmati kehidupan dan diberikan Allah. Firman Allah memimpin masa kini di tanah perjanjian pada waktu Musa bagi bangsa Israel. Firman Allah memimpin masa depan bagi bangsa Israel, dan firman Allah bernubuat masa depan bagi bangsa Israel. Jika taat akan diberkati, jika tidak taat akan dikutuk. Dan Allah memberkati dalam transisi. Pasal 33-34 kita lihat kematian Musa dan transisi lanjut kepada kitab Yosua, Hakim-Hakim, dan kitab Rut yang kita akan membahas dalam sesi berikutnya. Jadi bagaimana bisa menerapkan beberapa prinsip ini dari teologi kitab Ulangan? Yang pertama, kasih tetap dianggap sentral dalam kehidupan kita bersama dengan Allah. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus. Kita merespons dengan kasih. Tidak ada hal yang beda masa kini. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Craigie, satu penafsir, menulis, perintah untuk mengasihi tidak membuat perjanjian itu terdasar pada hubungan yang legalistis. Kasih adalah respons kepada Allah dari hati manusia. Perintah mengasihi tidak mengurangi responsnya, tetapi menyadari bahwa itulah natur manusia untuk lupa. Jadi kita terus harus diingatkan untuk mengasihi Allah. Berarti mengarahkan kehidupan kita kepada Allah. Lewat Yesus Kristus, anaknya. Yang kedua, prinsip yang bisa diterapkan, kitab Ulangan mengulangi hukum Allah bagi umat Israel. Hal itu sama dengan Shemah, mengingatkan kita tentang kepentingan pelajaran firman Tuhan dalam rumah tangga kita dan dalam jemaat kita. Kita melihat contoh dalam pengalaman Timotius. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi Timotius dibesarkan dengan firman Tuhan. Dan mari kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita membesarkan anak-anak dalam firman Tuhan di rumah tangga, di gereja, di luar gereja, setiap saat pada waktu kita hidup di dalam dunia ini, setiap kesempatan untuk mengajar, merenungkan firman Tuhan dengan anak-anak supaya itu menjadi sebagian kehidupan mereka. Itu harus diulangi sesuai dengan nama kitab ini, Ulangan. Dan yang ketiga, sama seperti kitab Ulangan, kita tahu bahwa pertobatan yang pas mulai di dalam hati kita. Kita tidak boleh beribadah dengan ritus saja seperti diperintah oleh Yesus dalam Matius pasal 5 dan 6.
Agama kita tidak boleh dari kulit saja. Seharusnya mulai dengan hati yang bersunat. Ulangan pasal 10 ayat 16. Sebab itu, sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Jadi mari kita menjadi lebih serius di dalam hati. Yesus harus berubah hati dulu. Hati harus berfokus kepada Tuhan. Itu teologi dari yang diambil dari Ulangan, kitab Ulangan ini yang diulangi oleh Yesus dalam Matius pasal 5, 6, dan 7. Kita harus menyembah Tuhan dengan segenap hati. Matius 22. Dari hati dulu, dan itu akan mempengaruhi kehidupan kita seutuhnya. Jadi itu teologi dari kitab Ulangan. Tuhan Yesus memberkati.